berjalan apa adanya aja. Cuman saat itu ya ngefeknya baik juga bang. Maksudnya dalam artian kalau habis olahraga enak udah ada minum di situ kan, tinggal minum. Iya, iya. Nah, kita masih ngobrol nih sama Bang Aples nih yang bisa dibilang nyentrik juga lah dulu waktu di penerbangan gitu. Jadi siapa yang nggak kenal Bang Aples kan saat itu. Nah, Bang Aples iseng gitu suka bawa kotak minum bocah PAUD apa dulu TK gitu kan. Cuman ya gitu mungkin sering olahraga akhirnya ya enak sambil minum, gak usah pakai botol, udah punya dia diselempangin. Nah, Bang Aples, cerita masa sekolah nih kan seru nih ya? Seru banget bang. Ya cuma sekedar jadi cerita aja sih. Jadi cerita. Jadi cerita di kelas sendiri ya. Ya artinya ya sekedar cerita, nggak dicerita-ceritain. Jadi gini bang. Jadi KTS nih banyak dapat informasi juga mengenai abang gitu. Maksudnya dalam artian stigma-stigma terhadap abang gitu. Maksudnya dalam artian, oh Aples nih dulu gini, Aples dulu gini. Jadi kita mau tahu juga nih bang. Mungkin KTS juga KTS kapal ikannya, kapal pernah mau tahu juga gitu bang. Nah kan sempat ada cerita nih Bang Aples kalau sekolah deh bisa balik modal juga kayak gitu kan, ada cerita jadi kayak hobi lah gitu. Apa gimana itu bang? Apa emang saat itu ya emang masanya kali bang ya? Iya bang. Jadi tapi bener tuh bang ya? Benar. Cuma sebenarnya orang nggak pada tahu bang. Oh gitu. Cuman itu gara-gara si botak itu. Oh si botak 99. Botak Arianto itu. Oh, dia yang ini. Iya jadi dia yang nyebarin, jadi orang yang nggak tahu jadi tahu. Padahal dia sama juga bang. Enggak, kalau dia mah enggak. Dia mah mungkin kebetulan kagak aja. Kagaknya nggak tahu, kagak karena memang nggak tahu alasannya, kagak aja dia mah. Tapi sekali-sekali sih pernah dia juga. Iya. Iya. Sekali-sekali sih pernah dia juga. Iya. Berarti dulu kalau dikumpulin banyak produk juga ya berarti di kamar abang gitu. Banyak banget. Ya cuman begitu dah. Nih botak ketawa nih Ples. Iya. Nontonnya. Botak lu sengke lu memang lu. Sekolah ye, temen-temen nganggapnya gua sekolah cuma nyari keuntungan doang, jajan 3.000. Lagi tuh. Iya, namanya gua tinggal di tempat empok. Oh, tinggal di tempat empok lagi tuh. Iya, Bekasi. Iya, di Tambun. Jadi ceritanya tahun 98 tuh gua udah pindah ke Bekasi, Bang. Dari base yang lama cabut ke Bekasi. Iya, cabut ke Bekasi karena pertama itu memang gue punya empok yang tinggal di Tambun, di tepatnya di Terdaya 3. Terdaya 3. Itu gue pindah itu karena memang waktu itu ada alasan juga nih. Ada alasan pertama ya empok gue tinggal di situ. Yang kedua mak gue ngizinin buat gue tinggal di Wandi tinggal di rumah empok deh, di sono dan Manunung. Iya. Ketiga ya sedikit ada clash sih, sama jujur aja emang gua nggak bisa umpetin. Kenapa itu bang? Sedikit ada masalah pembagian hasil jarahan. Siap. Pembagian hasil jarahan. Jadi posisi nggak rata gitu? Nggak rata bang, nggak rata. Ada beberapa temen yang berusaha memiliki barang. Padahal gitu. kan barang waktu itu bisa aja di Lego semua, uangnya dijadiin uang, dibagi rata. Enggak. Ini kagak. Barang bagus dimilikin sendiri. Itu yang kadang-kadang buat gue sebel, makanya abis kejadian itu, jujur gue ngerasa baper waktu itu. Lagi itu baper? Cuman zamannya bukan bahasa, bukan baper. Baper kan bahasa sekarang nih. Iya, dulu
bahasa sakit hati. Kesel lah gitu. Kesel. Gondok. Cuman mau gondok bingung sama temen sendiri. Ya udahlah akhirnya gue ngelampiasin rasa gondok gue dengan pindah basis. Lu nggak asik loh gitu kan, gue pindah basis dah. Karena gitu. memang di Bekasi itu dari gue kelas 1 juga ada beberapa temen yang udah sekelas. Udah sekelas. Obot sekelas gue. Obot, Putu, cuman emang si Obot jelas emang teman sekelas gue. Makanya, berarti pindah ke Bekasi ada pasar baru lagi. Nerusin kali bang. Tapi gue nggak niatin juga, memang karena keadaan juga. Oh iya bener. Ini kan cerita apa ya? Emang yang dulu terjadi nih sama Abang Aples. Paling nggak kan jadi cerita aja ya kan. Lucu-lucuan. Bener. Iya bang ya. Tapi kalau inget sekarang tuh gimana bang? Kalau misalkan ada biar yang hilang di rumah tuh pasti ikhlas ya? Ya otomatis lah, kita flashback aja lah. Flashback, bener ya kan. Jadi apa yang kita perbuat pasti ada nerima juga apa yang apa. Mudah-mudahan cepet kelar gitu bang ya. Soalnya banyak lah kalau anak kapal, mungkin nggak cuma abang aja kan. Hampir rata-rata pada saat tahun-tahun segitu itu aneh-aneh gitu kelakuannya. Benar bang, aneh-aneh. Gitu. Terus abang posisi pindah ke Bekasi masih kelas 1 tuh? Kelas 2. Apa di kelas 2? Di kelas 2 siang. Kelas 1 masuk pagi siang? Kelas 1 pagi. Kelas 2 siang gue masih sempet digerogol bang. Oh, kelas kalau 2 siang gue masih sempet digerogol. Terus dapat berapa bulan dari kelas 2 baru gue pindah ke Bekasi. Kalau Halim itu kan kelas 2-nya siang semua? Iya, kelas 2 siang. Kelas 2 dibagi? Dibagi gimana? Kelas 1-nya dibagi, kelas 2 siang semua, kelas 1 dibagi, ada pagi, ada siang. Iya, jadi gue kelas 2 itu dapat berapa bulan di Patas 6A, gue langsung pindah ke Bekasi, ikut tinggal di Mpok gue di Tambun. Oh, nah cerita pindah ke Bekasi itu punya cerita apa bang sama anak Bekasi? Wah banyak bang, di Bekasi itu temen-temennya ya asik-asik lah. Asik-asik di saat sekolah ya asik-asik, di luar sekolah juga ya asik-asik. Ya Bekasi ya termasuknya hampir setiap titik kumpul gue pernah gue misalnya di Cibitung nih, gue pernah berangkat dari Cibitung, gue pernah berangkat dari Cibitung Tol, Cibitung Pasar, dari Tambun, pernah, dari Bulak Kapal, dari Perumahan Guru, sampai ke dari Barat. Di terminal. Iya, jadi Bekasi ya termasuk benar-benar banyak kenangannya buat gue. Banyak kenangan ya? Termasuk orang tua dari beberapa sahabat gue di Bekasi. Siapa aja tuh bang? Ya kayak, ya kalau ya ini sekalian gue mau ngucapin terima kasih nih buat orang tua teman-teman gue bang. Ya, silakan bang. Orang tua temen gue yang namanya Obot. Orang tua gue yang namanya Gubay. Iya. Orang tua dari teman gue yang namanya Botak. Orang tua dari teman gue yang namanya Marong, Rombeng, Gajang. Mungkin orang tua Luken tuh yang termasuk kayak sering gue repotin juga. Jesse. Iya, Jesse. Karena memang gue di Bekasi tuh muter-muter lagi pula. Jadi itu rumah-rumah yang pernah abang nginepin dah gitu ya? Iya, termasuk yang gue cuma sekedar main-mainin doang. Sampai gue lama kan main di Wisma Jaya, di tempat Marong. Oh, Marong. Udah begitu kan gue sekolah nggak kayak orang normal, sekolah pagi pulang sore, sekolah siang pulang malam. Gue bisa pulang 2 hari. Nyangkut di rumah teman, kadang sampai nyangkut di rumah yang di Jati Bening tuh. Abang kenal Ucok Jati Bening. Nah, gue lama, lama juga di situ. Enggak, Ucok bukan 99. Yang kan adanya Pedik tuh yang pencot adanya. Ini abangnya nih. Nah, gue lama main di situ tuh. Ya memang kalau bicara sekolah ya banyak sih hal-hal yang artinya bau-bau negatif. Ya dari mulai orang taunya gue tukang cagar. Gitu bang ya? Orang taunya gue tukang jual gele. Dulunya. Taunya orang gue tukang main judi. Gue main judi kemana aja.
Banyak lapak mokainya. Iya. CS gue tuh sejajang. Tuh gue punya pengalaman juga tuh soal judi sama botak. Kenapa tuh? Botak sampai habis duitnya bang. Dikerjain ngobot. Apa? Botak nih kalau lo inget nih. Ah, lo bilang dah Ples, tuh botak. Nih lo kalau lo masih inget nih, lo di bawah tol nih. Dari sore sampai pagi kalau nggak salah lo habis duit banyak tuh main judi doang. Si botak. Habis sama ente bang? Ya mau semuanya buat makan doang. Jadi diem aja dong lagi tuh. Hah? Lemes dong dia. Ya lemes nggak lemes, dia mah slow aja, orang duitnya banyak dia mah. Wis. Banyak bang, Bekasi itu kenangannya banyak. Termasuk olahraganya juga banyak. Lumayan ya? Bekasi banyak. Banyak. Ceritain olahraga bang. Iya. Ntar kita terusin tuh olahraga apaan tuh. Nah bang Apres. Iya bang Sinyo. Kita kan ngeritain olahraga nih. Iya, Bang. Ngeritain sport ya. Sport maksudnya lagi itu mungkin saat itu jadi sprinter, Iya. lari cepat atau maraton yang jaraknya jauh, ngos-ngosan gitu. Tuh cerita tentang Bekasi rame juga bang ya. Wah rame bang, sangat berkesan lah. Kesan ya. Mungkin karena memang maaf ya kalau bicara jumlah, memang di Bekasi kan saat tahun 99 itu kelas 298 itu kan termasuknya jumlahnya kan cukup banyak bang. Iya besar dia banyak. Jumlah anak-anak satu basis sih termasuk banyak, udah gitu terbagi dua kan. Iya. Ada timur, ada barat. Ada barat lah gitu. Ya mungkin juga ya kadang-kadang kita satu bis, kadang-kadang beda bis. Banyak kenangannya. Ya termasuk ribut di tol. Pengalaman apa aja nih yang abang rasain waktu abang di Bekasi? Ya, Ketemu di mana? Ketemunya ya kadang ketemu di tol, mau masuk pintu tol. Waktu itu ya budut lagi kenceng-kencengnya juga itu. Jati Bening? Enggak, di tol timur. Oh tol timur pas mau masuk? Iya pas mau masuk. Nah, di Istol berarti? Istol ya. Di Istol. Ya kalau bicara kenangan olahraga mah bukan cuma di Istol. Banyak ya? Banyak, termasuk di Istol yang ya semua sih berkesan. Kesan ya? Semua berkesan sampai ya banyak lah, sampai yang dikenalin orang, yang di bola kapal ya. Di barat juga ya? Banyak kenangannya bang, sampai makanya sampai sekarang hubungan sosial gua mungkin lebih dekat ke Bekasi bang. Iya, ada sudah tercipta dulu hubungan emosi sama teman-teman Bekasi ya? Iya, maaf aja buat anak-anak 46 ya. Ya artinya emang ada juga sama 46, cuman waktunya kayaknya lebih lama ke Bekasi karena kan 3 tahun kelas 1 sampai kelas 2 gue di Patas 6. Nah kelas 2 baru seperempat, kelas 2 yang ke ujung sampai kelas 3 nya gue di Bekasi. Abis di Bekasi. Gitu-gitu. Ya masing-masing base ada cerita sendiri lah. Yeah, Cuman karena mungkin warga Bekasi rame jadi seru gitu kali. Iya, banyak ceritanya bang. Kalau nyeritain fight-nya sih, nyeritain olahraga ya mungkin ya dalam artian kita nggak terlalu spesifik nyeritain juga udah pasti tahu lah kalau anak kapal ribet-ribet pada saat zaman itu ya bang ya. Iya. Yang pasti banyak pelajaran yang didapat bang ya. Banyak bang, ini banyak. Terus arti kapal buat Bang Aples tuh sampai dengan saat ini apa sih bang? Arti penerbangan nih untuk Bang Aples? Mungkin menjadi suatu kebanggaan untuk abang atau Iya. apa? Memang kalau bicara apa? Kenangan ya, apa namanya? Iya, nama ya. Emang di penerbangan itu ya termasuknya ya memang jadi jadi kayak pintu pembuka juga memang. Karena iya. kan sebenarnya sih ya kalau bicara olahraga memang gue dari SMP emang tukang olahraga kebetulan. Tambah ya
jadi STM. Ya sampai sekarang gue kemana-mana pasti masih bangga lah pakai nama alumni kapal, masih bangga. Si bangga ya? Bangga banget. Bangga banget. Bangga banget. Makanya gue pengen, ya mungkin kalau sekarang gue jarang-jarang ketemu sama alumni kapal, ya mohon dimaklum aja sama alumni semua. Karena kan masih sekarang ini kondisinya sedikit berbeda. Iya. Tapi paling nggak temen-temen nih udah lihat Bang Aples di sini tahu kabarnya sehat ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Bang. Mungkin kapan waktu bisa saling ketemu atau ntar Bang 2020 insya Allah ada reuni akbar kan? Oh iya, gitu. insya Allah Bang, pasti datang. Insya Allah disempetin buat ketemu tuh. Ya, mudah-mudahan pas acara, pas kondisi kesehatan gue lagi sehat. Lagi bagus, nah, bisa istilahnya diridoin lah sama yang Maha Kuasa, kita saling ketemu. Benar Bang. Zaman Bang Aples nih 99 cerita ini Bang. Kan kalau di kapal itu, di penerbangan itu ada yang namanya PKL, Bang Aples. Iya PKL Bang. Zaman Bang Aples ini PKL masih di Lanut Hussein apa udah di mana Bang? Di Lanut Hussein Bang. Masih di Bandung berarti? Iya. PKL yang bermasalah tuh Bang. Iya. Jadi ada cerita lagi nih di PKL ya? Ada cerita Bang di PKL. Termasuk dari mulai pertama datang. Ya itu kan pertama yang PKL kan kelas 2 jurusan motor rangka. Pertama dia duluan. Terus nggak lama dia mau pulang, kita datang. Ya memang kita mah bicara nerusin ya, karena emang yang pertama sedikit bermasalah juga. Aktivitasnya PKL itu sebulan kan? Sebulan dia belajar, makan, semua pokoknya kegiatannya semua serba diatur. Di barak ya? Iya, cuman tahu sendiri Bang yang namanya anak STM diatur ya kadang-kadang nggak mau diatur juga. Ada beberapa yang nggak mau diatur. Kepala batu? Iya. Nah, Di Bandung ya. cerita-cerita seru apa tuh waktu PKL? Kayak soal dapat hukuman dari instruktur yang kan dia mah emang di situ tempat Lanut kan landasan udara Bang. Berarti isinya kan tentara TNI Angkatan Udara. AU semua. Iya, AU semua. Kan dia mah tahu sendiri kalau aturan dia nggak mau dipatuhin, ya main ditabuk, main digampar. Saat itu? Iya, saat itu main diketok pakai gayung. Diketok gayung berarti kayak yang stiker beredar sekarang ini di WA tuh ada itu orang diketok gayung. Plak. 98 tuh ya. Iya 98. Ya mungkin orang-orang yang se-PKL sama gue juga tahu ceritanya di PKL itu, mungkin ceritanya sama, cerita dia sama cerita gue sama Bang. Karena ngalamin juga di situ kan? Karena ngalamin sama. Ya di situ jadi tempat berantem juga di situ. Berantem sama Angkasa. Angkasa. Dia Angkasa tuh apa tuh? Setingkat sama STM juga apa Dia Taruna? Kayaknya mah secara sekolah sama sekolah menengah. Cuman mungkin dia identik ke kedinasan kali ya. Kedinasan. Kayaknya mah ya. Gitu. Kayaknya mah kalau menurut saya Bang. Soalnya kan dia rata-rata memang sekolah Angkasa itu kalau nggak salah sekolah yang di ini nama TNI ya. AU. Iya. Posisi dia juga berarti tegap-tegap ini. Iya. Ya. Jadi pakaian sekolahnya Udah pakai Taruna dia iya, bajunya. kayaknya iya, kayaknya. Terus kalau kata anak sekarang kecot tuh, sama mereka kecot. sama dia kecot, sama tentara, sama instrukturnya juga. Ya emang sih karena kita yang nggak mau ngikutin aturan dia, jadi kadang-kadang dia marah Ya. Marah sama teman-teman lah, sama kita. Cuma ya memang itu semua kan tujuannya cuma mendidik. Itu ya. Tujuannya mendidik. Cuma memang gayanya, memang kalau di TNI kan sistemnya aba-aba. Oh, anak Angkasa tuh sampai tampol-tampolan tuh. Iya itu, bahkan yang sebelumnya itu sebelum anak listrik avionika datang ke situ malah udah ada keributan besar antara anak motor Angkasa sama TNI-nya. Sama TNI-nya? Iya. Abis dong digulung. Iya itu jadi kita jadi pelampiasan juga.
Jadi kalau kata dia mah dia pulang tuh dia ngatain basian gue lo gitu. Oh gitu. Jadi pas Bang Aples nih dia cabut, Bang Aples masuk kena gulung. Ya paling kagak dia jadi udah punya image Kesel? Iya udah kesel duluan dia. Kena pelampiasan jadinya. Iya paling kagak jadi dia kalau kita salah ya benar-benar dihituin lagi. Habis. Cuma nggak sampai dikebukin sih, paling Usah. timang dipukul. Maksudnya kalaupun mukul juga mukul perorangan, nggak mukul kayak ngegebukin Enggak ya. mukul nampar, paling nabok cuma satu orang. Paling Gitu kalaupun ya? ada temennya mau ikutan ya ikutan. Tapi anak-anak zaman dulu kan nggak ngefek ya, mau digambar di ini Enggak. soalnya mentalnya pada Iya. nggak ngadu, nggak apa Iya. kan. Apalagi zaman dulu kan beda sama zaman sekarang, Bang. Zaman sekarang kan murid diapa-apain aja ngadu. Kalau Benar. zaman dulu mah kan murid disambit gayung juga nggak ngadu mau. Kagak ada yang namanya hukum-hukum kekerasan. Iya, nggak ada. Guru terhadap murid ya. Nggak ada. Jadi Kalau kita nggak ada pisum juga, apa juga gitu kan. Iya. Malah kadang-kala kalau kita ngadu ke orang tua malah marah. Lu pasti nggak bener nih katanya gitu Iya, kan. Karena bener. kita udah titipin di sono. Nggak kayak orang tua sekarang, anaknya dicubit teriak. Tapi kalau orang tua sekarang sebenarnya kita juga kan orang tuanya ya. Apanya? Kita juga yang orang tuanya sekarang. Iya. Iya. Posisinya kita dulu diberi udah cek aja kita. Iya. Udah amat digampar, dilempar penghapus kayak apa segala Iya. macam dulu kan bodo amat dulu. Bodo amat. Jadi nggak bisa ngata-ngata, nggak bisa mempermasalahkan atau membuat laporan ke kepolisian kalau guru ini udah berbuat jahat. Iya. Beda sama sekarang. Sekarang apa-apa orang tua dapat laporan dari anak sedikit aja marah. Marah. Bahkan sampai kita mungkin sering dengar cerita ya lewat media elektronik ya, guru dipukulin, guru dilaporin sama orang tua siswa kepolisian. Waduh. Mungkin zamannya udah berbeda bang ya. Iya, zamannya beda. Nah, dulu kan unggah-ungguhnya juga dalam artian ke orang tua, ke guru, rasa hormat kita juga itu berasa banget gitu bang ya. Berasa. Lewat depan orang yang lebih tua, Iya. nunduk kayak gitu kan. Ya nggak berarti sekarang banyak salahnya nggak juga bang. Iya. Maksudnya tuntutan zaman juga anak sekarang ini sebenarnya lebih berani berekspresi Iya. dengan majunya teknologi. Emang sih banyak bebas kan akhirnya bang ya. Kayak misalnya mau ketemu abang nih punya anak cewek bang, Iya. ya kan bokinan nih. Kalau abang sama anak abang yang cewek tuh jarang ngobrol, bisa ada artian komunikasinya bermasalah. Itu sama bokinnya di WhatsApp bebas tanpa abang tahu kan bisa bang ya. Iya. Bener gak? Ketemu di luar yuk, gini-gini. Gitu. Awas bikin. Kalau zaman dulu kan kita telepon koin. Bener kan? Yang nerima bapaknya misalnya, malam bisa ngobrol sama si Anu gitu kan. Gitu. Nah, kalau sekarang kan beda. Makanya dituntut juga sekarang kita sama anak komunikasi kalau bisa kan deket, Iya, lancar. benar. Jadi ada apa-apa anak juga mau ngomong sama kita gitu. Memang kalau anak-anak sekarang ya karena memang jadi kita yang bisa nyikapin teknologi bang, karena teknologi sekarang kalau kita sebagai orang tua pengawasannya kurang, ya anak bisa kebablasan, nggak Iya. terarah. Apalagi ya sekarang ada media kayak media sosial ya. Iya. Kalau kita harusnya sih kita sebagai orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya. Soalnya anak-anak sekarang kan lebih apa ya? Ya karena teknologi juga, jadi kita sebagai orang tua perlu lebih pengawasan, lebih kontrol media sosial dia atau WA atau Facebook atau IG atau apa, karena dari situ semua berawal bang. Oh iya. Oke juga tuh informasi dari Bang Aples untuk kita bisa ngontrol anak-anak juga di media sosial. Makasih udah mantengin Kapal True Story. Bincang-bincang kita sama Bang Aples, alumni Kapal Halim 60399. Mungkin saat ini baru ini dulu ulasan cerita kita
sama Bang Aples nih, bagi-bagi ceritanya ke teman-teman KTS. Mungkin di next episode kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih mengenai cerita Bang Aples. Sebenarnya banyak keseruan-keseruan yang Bang Aples mau informasin, cuman segini dulu aja yang bisa kita kasih. Masih banyak udah support terus, udah mantengin KTS terus. Salam kompak selalu buat alumni, juga para pelajar, para kapal true story-nya yang kapal lovers, kapal ikan. Thank you. Salam satu udara. Thank you, thank you.